Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah mikro ya. Dan sesuai dengan materi yang sudah dibagikan, di-share di grup atau di Google-nya, di Google Classroom-nya, kita membahas tentang produsen atau teori produsen. Karena teori konsumen sudah kita bahas sebelum UTS ya. Nah, sekarang yang kedua itu adalah mengenai produsen. Nah, di sini produsen itu adalah pengusaha atau penjual atau yang memproduksi barang dan jasa, ya. Hasil yang diolah oleh produsen itu namanya produk. Dan kegiatannya disebut dengan produksi, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi produsen di sini juga seperti konsumen, dia juga mempunyai tujuan. Kalau konsumen itu bagaimana dia mencapai kepuasan maksimal, tapi kalau produsen itu bagaimana dia dari kegiatannya itu mencapai laba maksimal, keuntungan maksimal, atau profit maksimal, ya. Nah, itu produsen. Kemudian di dalam teori produsen itu kita nanti yang dibahas yang pertama itu adalah masalah produksi, masalah biaya, masalah hasil penjualan atau revenue, masalah pasar ya, bentuk pasar, yang terakhir itu adalah laba atau profit maksimal. Nah, mungkin yang perlu kita bicarakan pagi ini itu adalah masalah produksi. Ya, maaf ya, ini karena saya ngajarnya pagi, tapi juga untuk sore juga ya, untuk sore juga. Jadi selamat pagi dan selamat sore. Nah, di sini kita bicara tentang produksi. Nah, menurut John Doe ini adalah seorang ahli ekonomi. Dia mendefinisikan produksi itu adalah suatu aktivitas manusia menciptakan utility atau guna suatu barang yang tadinya tidak berguna menjadi berguna bagi manusia untuk memenuhi keperluannya. Nah, untuk memenuhi keperluannya itu baik untuk barang dan jasa. Jadi barang tadi belum berguna ya, masih barang mentah istilahnya. Nah, kita lakukan suatu kegiatan, aktivitas. Nah, aktivitas membuat barang dari input ya, istilahnya bahan mentah, bahan baku dan lain sebagainya itu input, kita transformasikan menjadi output atau barang. Nah, itu disebut dengan aktivitas ekonomi atau aktivitas produksi. Nah, kemudian produksi itu persoalan transformasi tadi dari faktor-faktor produksi. Nah, jadi peralihan faktor-faktor produksi, nah atau input disebut juga input ke hasil akhir atau output. Nah, produksi ini dilakukan dengan cara mengkombinasikan faktor input dengan perbandingan sehingga menghasilkan output untuk memperoleh laba maksimal. Nah, itu disebut dengan least cost combination dari input atau kombinasi daripada faktor-faktor produksi dan input. Nah, kita tahu faktor-faktor produksi yang kita tahu itu kan adalah bahan baku, bahan mentah dari alam, tenaga kerja, dan modal. Nah, dari kombinasi-kombinasi tadilah kita memperoleh output atau kita produsen produksi menjadi barang dan jasa. Nah, kemudian kombinasi input tadi ya, itu ada yang disebut dengan input tetap dengan input yang tetap. Nah, itu kombinasinya. Kemudian ini hanya ada di dalam produksi barang-barang kimia. Jadi faktor produksi tetap dengan faktor produksi tetap kita gabung itu menjadi suatu output, tapi itu hanya berlaku di produk barang-barang kimia. Kemudian kombinasi antara input dengan variabel dengan input yang variabel. Nah, kita tahu dulu input variabel itu adalah input yang berubah, yang bisa berubah-ubah menurut jumlah produksi. Kalau misalnya jumlah produksi kita bertambah ya, input variabelnya juga bertambah.
Tapi kalau produksi kita turun, input variabel kita juga diturunkan. Nah, misalnya input variabel itu adalah bahan baku, modal, tenaga kerja. Nah, itu adalah input variabel, ya. Nah, kemudian kombinasi antara input yang variabel dengan input yang tetap. Nah, input yang tetap misalnya dalam jangka pendek itu adalah barang-barang modal, mesin, peralatan, itu adalah input produksi atau faktor produksi yang tetap dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, input yang tetap itu misalnya itu adalah tanah, nah gedung, nah itu adalah input tetap yang jangka panjang. Nah, ingatkan ya, tadi variabel bisa berubah-ubah, nah, misalnya bahan baku, tenaga kerja, modal. Kalau produksinya berkurangnya dikurangi input variabelnya, kalau produksinya bertambah input variabelnya juga ditambah. Nah, tapi input yang tetap itu tidak, walaupun produksi kita tetap, walaupun produksi kita bertambah, inputnya tetap. Input tetap ini ya tetap seperti tanah, misalnya gedung. Nah, kemudian peralatan-peralatan produksi dalam jangka pendek, ya. Nah, tapi dalam jangka panjang, kalau produksi kita melonjak bertambah, nah itu berarti mesin-mesin perlu ditambah. Tapi kalau produksi kita masih di bawah kapasitas produksi, satu mesin misalnya mampu membuat 500 unit, kalau kita penjualan kita hanya 350, tetap saja inputnya input tetapnya mesinnya tetap satu, ya. Kalau kapasitas terkecuali kapasitas produksi mesin itu melebihi 500 unit. Nah, baru kita tambah mesin yang baru. Nah, maka dikatakan peralatan produksi itu dikatakan input tetap dalam jangka pendek. Dalam jangka panjangnya itu adalah tanah dan gedung. Nah, dalam kenyataannya, ya, dalam kenyataan kita berproduksi itu adalah yang ketiga ini, kita mengkombinasikan antara input yang variabel dengan input yang tetap. Nah, tadi minimal kan kita punya faktor produksi input yang tetap, misalnya bahan baku, modal, tenaga kerja, dan variabel tetapnya itu adalah mesin-mesin atau peralatan. Nah, kombinasi kedua input tetap dan variabel inilah yang biasanya yang kita gunakan. Nah, kemudian dari kombinasi input variabel dan input yang tetap tadi, itu kita akan dihadapkan oleh yang disebut dengan the law of diminishing return. Hukum hasil yang semakin berkurang. Artinya kalau kita berproduksi, lama-kelamaan hasil produksi kita itu akan berkurang, ya. Nah, ini kita jumpai dalam hasil pertanian maupun industri. Nah, oke, sudah. Nah, jadi di dalam produksi itu kita mengenal beberapa istilah, ya, yang disebut dengan marginal product. Nah, marginal product ini yaitu jumlah pertambahan output yang disebabkan oleh kenaikan 1 unit lebih tenaga kerja. Nah, misalnya tenaga kerjanya kita tambah 1 orang. Berapa produksi kita bertambah dari awal. Nah, itu kita disebut dengan marginal product. Jadi hasil pertambahan produk yang disebabkan oleh pertambahan tenaga kerja. Nah, marginal produk itu rumusnya itu adalah perubahan total produk dibagi dengan perubahan quantity of labor. L itu labor, ya, tenaga kerja. Jadi perubahan total product of labor, ya, istilahnya dibagi dengan perubahan quantity of labor. Kemudian average product, hasil produksi rata-rata. Nah, hasil produksi rata-rata itu rumusnya itu adalah average product dibagi dengan total product dibagi dengan quantity L. L itu adalah labor, quantity of labor. Nah, di sini akan timbul pertanyaan, ya, pada saat kapan terjadinya the law of diminishing return tadi, ya, hukum hasil yang semakin berkurang tadi, pada saat kapan? Nah, ini ada 2 pendapat, ya, ada 2 pendapat. Menurut Myers itu dan John Doe itu terjadi pada saat average product yang turun. AP, ya, AP itu adalah average product. Kemudian menurut Samuelson dan Stickler pada saat terjadinya marginal product yang turun. Nah, jadi ada 2 pendapat. Oke, kita lihat nanti pada di tabel, ya. Di tabel kita bisa lihat.
Nah, tabel kita ya. Tabel yang diketahui itu cuma dua ya. Cuma dua, labor dan total product. Jumlah tenaga kerja dan total product. Average product dan marginal product ini sebenarnya kosong ya, tapi kita cari dengan rumus yang tadi. Nah, kemudian kita lihat dari tabel, kita bisa baca dari tabel pada saat kita menggunakan satu orang tenaga kerja, hasil yang dia dapatkan tuh 5 ini bisa 5 kuintal, 5 ton, artinya dalam jumlah unit 5 kilo, terserah. Kemudian kita tambah menjadi 2 orang, kita menghasilkan total produk 13, seterusnya. Semakin kita menambah tenaga kerja ya terhadap lahan bidang pertanian tadi, misalnya dia menggarap tanah, dia menghasilkan seperti ini. Jadi semakin banyak kita menggunakan tenaga kerja, semakin bertambahlah hasil produksi kita ya. Kalau kelihatan di dalam angka. Tapi kita akan tahu, betulkah kita menambah tenaga kerja ini produksi kita juga bertambah? Kalau dari lihat tabel ini kan bertambah. Nah, tapi kita lihat per orangnya, ya kan? Kita melihat per orangnya ini bertambah tidak? Kita melihatnya di average product. Nah, di average product ini melihat produktivitas tenaga kerja per individu, per orang. Oke, nah kita lihat pada saat tenaga kerja 1, hasil produksi kita itu adalah 5 kuintal atau 5 kilo atau apa. Nah, nih average produknya kan 5 dibagi 1. Berarti satu orang tenaga kerja ini menghasilkan 5 kuintal misalnya padi. Ya kan, satu orang. Nah, kalau kita tambah menjadi 2 orang tenaga kerja, hasil yang kita dapatkan tuh 13 kuintal. Nah, berarti seharusnya kan kalau 2 kan cuma 10 ya kan? Nah, karena satu orang 5. Sekarang ternyata pada saat kita 2 betul produktivitas kita per orang itu meningkat ya kan, menjadi 6,5. 13 bagi 2. Kita tambah lagi menjadi 3 orang. 3 orang ini kan seharusnya cuma 15 kuintal. Ternyata dia menghasilkan 23. Berarti produktivitas per orang itu tinggi, masih 7,5. Nah, padahal tadinya kan cuma 5 meningkat dia. Kemudian kita tambah lagi menjadi 4. Nah, 38 yang kita dapatkan. Berarti produktivitas per orangnya itu adalah 9,5. Berarti meningkat terus ini. Pada saat 5 orang, nah, produktivitas kita 50. Berarti per orangnya 10. Masih tinggi ya. 6 juga 60 yang kita dapatkan, nah, misalnya ini akan per orangnya itu adalah 10, 60 bagi 6 itu adalah 10, karena average product kan dibagi total product bagi quantity labor. Nah, pada saat 7 orang ini kelihatan per orangnya semakin turun. 8, 75, nah semakin turun dia. Jadi semakin banyak tenaga kerja yang kita tambahkan setelah maksimal, nah itu ternyata produktivitas per orang tuh akan turun, tapi masih tinggi dibandingkan dengan yang pertama. Mungkin sistem upahnya di sini digenjot sehingga per orangnya itu mereka akan meningkat produktivitasnya. Oke, sudah. Nah, per orangnya ya. Ternyata pada saat di 7 ini produktivitas kita per orang, per individu yang tadinya 10 menjadi 9,71 itu semakin turun. Nah, kemudian marginal produknya. Nah, marginal produk itu perubahan total produk dibagi perubahan kuantiti. Seperti kemarin kita kan dari 5 ke 13 ini kan 8. 13 kurang 5 kan 8. Bagi 2 kurang 1 kan 8. Nah, kalau ini kan 5 ke atas kan 0. Jadi tetap 5 atau dikosongkan juga tidak jadi masalah. Nah, kemudian 13 ke 23 itu kan 10. 10 bagi 1 ini kan kebetulan intervalnya 1 semua nih. Nah, jadi dibagi 1. 23 kurang 13 itu 10 bagi 1 10. 38 kurang 23 bagi 1 itu 15 dan seterusnya. Ya, artinya ini dikurang ini dikurang ini bagi 1 ya, bagi kuantiti. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi marginal produk kita
di sini itu adalah juga turun dia. Nah, turun dia. Yang tadinya 8, 10 meningkat. Nah, ternyata di 10 ini, nah ternyata di quantity labornya 6, ya kan, marginal produk kita tuh turun. Nah, kita lihat the law of diminishing return tadi kan, hukum hasil yang semakin berkurang. Kita dihadapkan pasti. Nah, di sini hukum hasil yang semakin berkurang itu, nah ini kelihatan. Nah, kalau menurut John Doe tadi, pada saat terjadi the law of diminishing return itu, pada saat average product yang turun. Nah, yaitu pada tenaga kerja yang ketujuh. Mana di 7? Nah, kan average product kita lihat. Nah, dari 10 ke 9,71 kan turun dia. Nah, berarti average the law of diminishing return itu pada saat quantity labor yang jumlah tenaga kerja yang 7. Kalau kita melihat di average product. Tapi kalau kita melihat di marginal product, menurut Stigler dan Samuelson kan pada saat marginal product, nah, kita lihat marginal produk yang turun di mana. Nah, dari 12 ke 10 kan. Nah, dari 15 ke 12. Ada 5 ya, dari 15 ke 12. Nah, itu di 5. Nah, jadi di sini kalau kita melihat dan di sini. Oke. Nah, sekarang maksimalnya kita menggunakan tenaga kerja itu di mana? Nah, pada saat average product yang sama dengan marginal product. Yang mana? Di 10 kan? Nah, ini sama dia. Nah, average product sama dengan marginal product. Berarti maksimal kita menggunakan tenaga kerja itu hanya di 6. Kalau kita tambah, itu hanya akan menurunkan hasil. Nah, jadi kalau kita cukup di 6 saja menggunakan tenaga kerja, kenapa harus ditambah? Tujuan kita kan menambah tenaga kerja itu menambah produk. Ternyata justru menurunkan. Padahal kalau produktivitas kita menurun, itu kan berarti kita menambah biaya upah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan, kalau dia bekerja sendiri, dia menghasilkan 5 ini. Tidak ada motivasi bagi tenaga kerja kalau kerja kawannya. Nah, tapi dengan berteman, dia akan meningkat ya. Berlomba dia untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu. Nah, atau sistem upah dari produsen itu menerapkan upah seberapa banyak yang dapat dihasilkan itu yang dibayar, ya seperti itu. Sebab kalau tidak, itu akan terjadi seperti ini, dia asal-asalan ya bekerja, akhirnya turun produktivitasnya. Oke. Nah, tadi ya dari tabel tadi pun sudah kelihatan ya pada saat dimana turun, pada saat dimana. Nah, tapi kalau dalam ilmu ekonomi kita harus perlihatkan lagi secara grafis. Nah, angka-angka yang di apa tadi? Angka-angka yang di mana di tabel tadi kita gambarkan ya, kita hubungkan. Ini kan garis garis kalau ini garis quantity of labor-nya. Nah, kita yang di tabel tadi ya, kita gambarkan garis average product, garis quantity labor. Di sini itu adalah garis average product dan marginal product. Jadi angka average product itu kita hubungkan dengan quantity. Misalnya tadi kan 1 dengan 5. Nah, kita hubungkan 1 dengan 5. Ketemu di sini kan angkanya. Kemudian 2 dengan 6,5. Nah, 2 dengan 6,5. Nah, misalnya di sini 6,5 nih, 6,5 di sini. Nah, ini nanti kita hubungkan ya. Kita hubungkan angka-angka ini. Nah, itu akan average produknya dulu yang kita gambarkan. Jadi angka yang kita hubungkan antara quantity labor dan marginal product tadi, nah itu akan menjadikan grafis seperti ini. Nah, ya jadi belajar bikin dulu ya. Nah, ini nanti bisa diperlihatkan, nanti saya share. Nah, kemudian angka marginal produk juga. Nah, 1 dengan 5 juga kan marginal produknya, 2 dengan berapa tadi? Dengan 8, 3 dengan 10. Nah, ini kita hubungkan semua. Kita hubungkan lagi. Nah, ini akan menjadi garis marginal produk. Oke? Nah, demikian untuk teori produksi.
cukup dulu ya untuk minggu ini. Nanti kita lanjutkan dengan biaya ya. Poin yang kedua itu adalah biaya produksi. Oke, wassalam.